هيا على الفلاح هيا على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Segala puji bagi Allah, hanya kepadanya kita memuji, hanya kepadanya kita mohon pertolongan, dan hanya kepadanya pula kita mohon ampunan. Hanya kepadanya kita berlindung dari seluruh maksiat yang pernah kita kerjakan, dan hanya kepadanya pula kita berlindung dari seluruh amal kesalahan yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Bila Allah memberikan hidayah kepada seorang hamba, maka pasti tak seorang pun dapat menyesatkannya. Dan apabila Allah menyesatkan seorang hamba, maka pasti tak seorang pun dapat memberikan hidayah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, dan pasti tidak akan pernah ada Tuhan selainnya. Dan kita bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba dan utusannya, dan pasti tidak akan pernah ada nabi lagi setelahnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka pasti dan sungguh hanya pada diri Muhammadlah betul-betul terdapat suri tauladan terbaik bagi kalian. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Duhai Allah, berilah keselamatan, keberkahan dan kedamaian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Khususnya kepada kami umatnya yang sedang mendapatkan banyak musibah, ya Allah, sehingga kami istiqomah mencintai, mengamalkan sunnah-sunnahnya dan mendakwahkan agamanya kepada manusia seluruh alam sampai akhir zaman. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari seorang diri, Nabi Adam alaihi salam. Dan daripadanya Allah ciptakan istri yang cantik jelita solehah pula, Siti Hawa alaihissalam. Dan dari mereka berdua Allah ciptakan anak cucu keturunan yang sangat banyak berupa laki-laki dan perempuan, sejak zaman Khabil dan Qabil sampai pada masa kalian. Karena itu bertakwalah kalian dan bersilaturahimlah. Perbaikilah hubungan antara kalian, karena Allah 24 jam penuh senantiasa menjaga dan mengawasi kalian dengan sangat teliti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang berkuasa menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man habbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka pasti dan sungguh dia telah mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, maka pasti dan sungguh dia akan bersamaku di surga. Ayuhal hadirun jamaah Jumat rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan cara mengerahkan seluruh potensi yang kita punya untuk sebanyak-banyaknya menjalankan kewajiban, menjalankan kebaikan, dan sepenuh hati untuk meninggalkan seluruhnya keburukan. Dan jangan sekali-kali kita pede mati kecuali kita dalam keadaan telah berislam. Tidur kita sudah islami, bangun kita islami, makan kita sudah islami, minum kita sudah islami, mandi kita sudah islami, tontonan kita sudah islami, bacaan kita sudah islami, dan tempat-tempat yang kita kunjungi pun sudah islami. Maka bersiap-siaplah mati kalau sudah demikian. Jamaah Jumat rahimakumullah, puji syukur milik Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hadir di sini menjadi pelengkap tanda bahwa semakin bertambahnya umur, berkurangnya usia, semakin bertambahnya pahala, berkurangnya dosa, semakin bertambahnya taat, berkurangnya maksiat, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya semakin membaik. Sehingga kapanpun kita wafat, Allah punya cukup alasan memberikan kita rahmat, dan Rasulullah punya cukup alasan memberikan kita syafaat. Sehingga yang kumpul di sini pada hari ini beserta seluruh keluarga besarnya dan kaum muslimin muslimah seluruh dunia mendapatkan jatah masuk surga di akhirat. Salawat dan salam buat Rasulullah. Mudah-mudahan walaupun kita begini-begini saja, kita termasuk orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, sehingga semakin lama cobaan ini, semakin lama ujian ini, insya Allah imunitas kita semakin bertambah kuat dan imunitas kita semakin bertambah hebat.
Semakin lama dan semakin dahsyat ujian ini, insya Allah kesehatan kita tetap terjaga dan ketaatan kita tidak terlepas dari dada, sehingga kita termasuk orang-orang yang lulus ujian. Jemaah Jumat rahimakumullah, bagi muslim yang beriman, dia memahami betul bahwa sebesar apapun musibah yang dia terima, pasti kalau nggak ujian, pasti cobaan. Kalau diuji, dia ikutin sampai selesai, karena dia yakin betul ujian pasti ada ujungnya. Dan kalau dia coba, dia cobain. Mengapa dia cobain? Agar dia merasakan sensasi, cita rasa lezatnya hikmah di balik cobaan, karena tidak mungkin Allah menurunkan cobaan kalau tidak ada hikmah kebaikan di baliknya. Jemaah Jumat rahimahumullah, bagi muslim yang beriman, sebanyak apapun informasi kematian, sedikit pun tidak akan membesit, mengubah keyakinan kepada Allah bahwa rezeki, jodoh, dan kematian sudah ditakdirkan Allah dan tidak berubah, tidak ada hubungan dengan penyakit, tidak ada hubungan dengan corona dengan kematian, karena dia percaya betul mati, jodoh, dan rezeki sudah ada sejak zaman azali. Informasi kematian yang bertubi-tubi saat ini hanya akan menjadi pelengkap tanda bahwa sepanjang kita jadi manusia, maka manusia di dunia tidak lama, tidak tahan lama, enggak boleh lama-lama. Jadi sepanjang kita jadi manusia dari zaman Adam dan Hawa sampai dunia ini tiada, sepanjang kita jadi manusia, maka manusia di dunia nggak lama, nggak tahan lama, tidak boleh lama-lama. Orang miskin di dunia ini tidak lama, maka bersabarlah. Di dunia orang miskin ini tidak lama, tidak tahan lama, nggak boleh lama-lama, maka bersabarlah agar menjadi amal kebaikan dan ketaatan. Yang kaya pun jangan sombong, jangan busung dada, karena jadi orang kaya pun nggak lama di dunia, nggak tahan lama, nggak boleh lama-lama, maka perbanyak syukurlah biar nikmatnya ditambah. Jadi rakyat tidak lama, jadi pejabat pun gak bakalan lama. Jadi kalau sampai sekarang ada di antara kita yang merasa sengsara karena hidup jadi rakyat terus sampai tua, bersabarlah. Karena jadi rakyat pun di dunia nggak lama, nggak tahan lama, nggak boleh lama-lama. Sekarang yang sekarang jadi pejabat tinggi negara, hati-hati, jangan sombong, jangan busung dada. Karena pejabat setinggi apapun di dunia pasti tidak lama, tidak tahan lama, tidak boleh lama-lama. Maka bersyukurlah agar jabatan kita ditambah. Yang sekarang sakit, bersabarlah. Karena sakit di dunia ini tidak lama, tidak tahan lama, pasti nggak lama-lama, agar kita mendapatkan hikmah di balik penyakit. Yang sekarang belum kena penyakit, alhamdulillah sehat, maka jangan sombong, jangan busung dada, bersyukurlah ya, karena orang sehat pun di dunia pasti nggak lama, nggak tahan lama, nggak boleh lama-lama. Bahkan konon kabarnya orang-orang yang hebat sekalipun, yang gagah perkasa, kaya raya, berkuasa luar biasa, pasti sepanjang dia manusia, dia nggak boleh lama, nggak tahan lama, dan tidak akan lama-lama. Dulu ada manusia yang katanya serba luar biasa, namanya Qarun, namanya Fir'aun, namanya Abroha, namanya Jalut, namanya luar biasa, yang katanya berkuasa luar biasa sampai seolah-olah tidak pernah terkalahkan. Kemana mereka sekarang? Mereka sekarang tinggal cerita seperti tidak pernah ada. Mengapa? Karena mereka juga manusia, pasti nggak lama, nggak tahan lama, dan nggak boleh lama-lama. Perang Dunia Kedua ada namanya Hitler, ada yang namanya Stalin. Begitu banyak orang-orang yang mengatakan menguasai 2/3 dari dunia. Mereka berkuasa seolah-olah tidak pernah terkalahkan oleh siapapun yang ada di dunia. Sekarang mereka pada kemana? Tinggal cerita seperti nggak pernah ada. Mengapa? Karena dia juga manusia. Nggak boleh lama-lama. Dulu di dunia katanya ada presiden, ada orang-orang di Indonesia yang berkuasa sampai menguasai 2/3 Nusantara. Namanya Mula Warman, Purna Warman, kemudian Ken Arok, Tunggul Ametung, kemudian namanya yang lain-lain. Ada yang namanya paling hebat, namanya Gajah Mada. Mereka katanya tak terkalahkan tanpa tanding, menguasai 2/3 Nusantara. Sekarang pada kemana mereka? Mereka tinggal cerita seperti nggak pernah ada. Mengapa? Karena dia manusia, nggak lama, nggak tahan lama, nggak boleh lama-lama. Di negara sono katanya ada presiden berkuasa lebih dari 30 tahun lamanya, seolah-olah tak satu partai pun yang bisa mengalahkan partainya. Ada namanya, yang namanya Saddam Hussein, ada yang namanya Gaddafi, ada yang namanya Husni Mubarak. 30 tahun berkuasa, seolah-olah tak terkalahkan di dunia. Sekarang pada kemana? Tinggal cerita seperti nggak pernah ada. Untung ada buku sejarah. Kemana mereka sekarang? Tinggal cerita dan tidak pernah, seperti tidak pernah ada. Mengapa? Karena mereka juga manusia, tidak lama, tidak tahan lama, dan pasti tidak boleh lama-lama. Di Indonesia kenal namanya, dulu katanya ada namanya Bung Karno, Bapak Soeharto, Bapak B.J. Habibie, Gus Dur. Mereka adalah orang-orang yang pernah menjadi kepala negara di Indonesia. Sekarang pada kemana mereka? Tinggal cerita seperti nggak pernah ada. Mengapa? Karena sekuasa apapun manusia di dunia pasti tidak lama, tidak tahan lama, dan tidak boleh lama-lama. Sebentar lagi orang pun akan berkata begitu pada kita. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Mana ketua DKM Alisan? Kemana donatur Alisan? Kemana ustaz-ustaz yang pernah ngajar di Alisan? Pada kemana mereka? Mereka akan tinggal cerita seperti nggak pernah ada.
Mengapa? Karena para khotib, pengurus DKM, para donatur yang ada di alisan ini juga manusia. Tidak tahan lama dan nggak boleh lama-lama. Makanya sungguh aneh kalau ada orang di dunia sampai tua, mencintai dunia sampai dia lupa untuk mati. Maka sangat ajaib kalau ada orang mengejar mati-matian dunia sampai dia lupa membawa bekal untuk mati. Dan sungguh aneh bin ajaib dan sangat sengsara ada orang sedang asik-asiknya mengejar dunia, tahu-tahu mati. Jamaah coba rahimakumullah. Bahkan orang-orang yang suci sekalipun, yang dengan Allah sangat akrab, sangat dekat, dan Allah punya prerogatif buat memanjangkan umur seperti para nabi dan rasul, itu pun sama. Rasulullah Muhammad manusia paling hebat di dunia, paling dicintai Allah, dia punya prerogatif Allah memanjangkan umur Muhammad, Muhammad pun doanya dikabulkan. Tetapi Rasulullah pun umurnya itu 63 tahun. Mengapa begitu? Karena mereka juga manusia, enggak lama, enggak tahan lama, enggak boleh lama-lama. Pertanyaan besarnya, mengapa manusia diciptakan Allah enggak lama, enggak tahan lama, enggak boleh lama-lama? Karena manusia diciptakan di dunia Allah memang tidak untuk tinggal lama-lama di dunia, tapi untuk secepatnya kembali di akhirat dan tinggal selama-lamanya di sana. Kehidupan di akhirat itu, kata Allah dalam surat Al-Hajj ayat 47 dikatakan, kehidupan satu hari di akhirat itu berarti sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari 24 jam sama dengan 1000 tahun di dunia. 24 jam dibagi 1000 itu berarti kurang lebih 1000 kalau dibagi 12 jam itu berarti 24 berarti 12 jam. 12.000 ya. Berarti 12 ya. 12. Kalau kemudian dibagi 4 itu berarti sekitar 600 tahun. Kalau dibagi dibagi 4 maaf, tinggal 125 tahun. Jadi kalau umur umat Nabi Rasulullah Muhammad a'mar ummati ma baina sitin ila sabin hanya 60 tahun, itu berarti kehidupan kita 60 tahun itu sebanding dengan 1,5 jam di akhirat. Tidak ada apa-apanya apa yang disombongkan. Lalu buat apa kita di dunia? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, aku ciptakan kematian dan kehidupan di dunia untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Tapi kita juga harus paham, kalau Allah menguji manusia bukan berarti Allah nggak tahu, Allah pengen tahu, Allah mau tahu. Saya ulangi, kalau Allah menguji manusia bukan berarti Allah nggak tahu, Allah bulan tahu, Allah pengen tahu. Justru Allah menguji manusia karena Allah sudah tahu, sangat tahu dan maha tahu, al-alim. Lalu buat apa kita diuji? Agar kita ini tahu. Agar kita ini tahu mana orang baik, mana buruk. Mana Muhammad, mana Abu Lahab. Mana Musa, mana Fir'aun. Mana orang taat, mana ahli maksiat. Mana masjid, mana mall. Agar kita tahu, Allah kasih kita otak. Jadi kalau Allah uji kita itu supaya kita ini tahu. Kita ini pantas masuk surga, apa pantas masuk neraka. Kita ini hamba Allah yang baik atau hamba Allah yang buruk. Supaya kita tahu. Itulah Allah menguji kita di dunia. Kalau memang kita diuji, apa ujiannya dan apa jawabannya, itu yang paling penting. Ujian di dunia cuma 2. Ujian pertama adalah iman, ujian kedua adalah amal saleh. Kalau itu dua-duanya kita bisa selesaikan dan kita jawab dengan baik, maka pasti selamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr. Demi masa demi waktu, innal insana lafi khusrin illa. Sesungguhnya setiap manusia pasti rugi illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali mereka beriman dan beramal saleh, kecuali mereka lulus menghadapi ujian iman dan amal saleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shaliha. Siapa-siapa yang beramal saleh, min zakari wa unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti dan sungguh Allah akan perbaiki urusan dunia akhirat. Kalau ujian iman dan amal saleh, apa jawabannya? Ujian iman jawabannya adalah la ilaha illallah. Man mata akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah, kata Rasulullah. Siapa yang ujian imannya selamat, dia bisa istiqomah sampai akhir kalamnya, sampai ucapannya ketika dia wafat la ilaha illallah. La ilaha illallah kemudian selama hidupnya membuat dia terjauh dari maksiat dan membuat dia dekat dengan Allah, dakhala jannah, pasti surga. Apa amal saleh jawabannya? Ujian amal saleh jawabannya adalah Muhammadur Rasulullah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku, dan barang siapa telah mencintaiku, maka sungguh dia akan bersamaku di surga.
Begitu gampangnya soal ujian dunia dan begitu mudahnya jawabannya untuk akhirat, tapi nanti banyak orang yang nggak lulus. Karena apa? Mereka gagal paham. Nanti banyak orang tidak selamat dalam kubur di akhirat, bukan mereka bodoh, tapi mereka nggak paham pertanyaan sehingga mereka salah menjawab. Tidak ada manusia bodoh di dunia, yang banyak adalah orang-orang yang nggak paham pertanyaan sehingga jawabannya salah. Tidak ada orang-orang yang gagal hidup di dunia sampai ke akhirat, tidak ada yang gagal. Yang banyak adalah orang-orang yang berhasil menunjukkan kepada Allah, kepada Rasulullah, bahwa cara hidupnya itu membuat dia masuk neraka. Karena Allah sudah tahu, Rasulullah sudah paham, orang-orang pun paham. Jadi tidak ada orang yang gagal masuk surga. Tidak ada orang yang gagal di dunia. Yang banyak adalah nanti di akhirat orang-orang yang berhasil menunjukkan kepada Allah dan Rasulnya, kepada seluruh manusia saat itu, bahwa niat dan cara hidupnya itu membuat dia masuk neraka. Itu saja. Berhasil dia menunjukkan kepada manusia, terutama pada keluarganya dan sahabat-sahabat. Oleh karena itu, jamaah Jumat rahimakumullah, marilah sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, bersiap-siaplah untuk memperdalam pertanyaan dan jawaban ini, karena ini adalah dua jaminan. Lalu siapa yang lulus? Yang lulus adalah wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Jawabannya adalah sahabat apapun dia di dunia, miskin atau kaya, jadi rakyat atau pejabat, sakit atau sehat, maka pasca Covid ini imunnya semakin meningkat, imannya semakin tambah hebat. Siapa yang lulus, siapa lagi? Mereka yang musibah ini selesai, maka kesehatannya sangat terjaga dan ketaatannya kepada Allah semakin berlipat-lipat yang ada di dada. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang demikian. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi al-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Orang-orang, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri mempersiapkan bekal apa yang akan dibawa mati. Sesungguhnya bertakwalah kalian kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau Rasulullah SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Sebaik-baik orang di antara kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang berkesempatan diberikan umur panjang dan baik amal perbuatannya, dan seburuk-buruk orang adalah manusia yang berkesempatan di dunia berumur panjang tetapi akhlaknya buruk. Barakallah. Mari sama-sama kita angkat tangan dan berdoa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah sebutkan dan Rasulullah harapkan di dunia, sehingga selamat semuanya sampai ke akhirat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'na 'alal ghala wal bala wal waba wal fasya wal munkar was suyuf al mukhtalifa was sadaid wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar.